Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Roban. Dan kembali kita akan bicara tentang tim nasional kita, tapi ini yang U17 di mana kita sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 dengan Indonesia menempatkan 4 stadion yang ada di Pulau Jawa untuk dijadikan host atau tempat pertandingan, termasuk di JIS di Jakarta, Sijalak Harupat di Bandung, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo di Surabaya. Pelatih Bima Sakti mencoret 5 pemain dari 26 pemain yang ada, sehingga sesuai dengan regulasi yang ada, kuota 21 pemain yang harus disertakan di dalam list dia masuk di dalam daftar pemain tim nasional Indonesia U17 yang berada di grup A Piala Dunia U17 ini. Kita akan bermarkas di Surabaya di Gelora Bung Tomo dengan 3 pertandingan yang sudah akan kita mainkan. Pertandingan pertama bagi Iqbal Dwi Yange dan kawan-kawan bertarung melawan Ekuador, wakil dari Amerika Selatan ini, itu pada tanggal 10. Dan kemudian kita akan bertarung menghadapi Panama 3 hari kemudian. Dan pada tanggal 16 kita jumpa dengan Maroko. Semua tim adalah tim yang kuat. Tidak bisa kita anggap remeh walaupun kita sebagai tuan rumah penyelenggara. Tapi ini adalah tim-tim yang berpotensi bisa mengalahkan tim asuhan Bima Sakti. Kita memang sudah berlatih uji coba di Jerman ya, selama beberapa pekan, dan kita tahu bersama hasil dari uji coba di sana ada 7 kali, kita menang 2 kali, ada imbang sekali dan kalah 4 kali. Nah, kemarin dalam uji coba walaupun tertutup sebelum menuju ke Surabaya, kita menghadapi Torpedo Moskow dan kita menang telak. Dan ini suatu hal yang sangat bagus tentunya, positif, dan Bima meyakini tim asuhan dia bisa berbuat yang terbaik. Nah, ketika dia mencoret 5 pemain hanya ada 21, di sana pasti sudah ada 2 pemain diaspora yang bertahan. Sebenarnya ada 3 yang bagus ya. Sayang Coyon Damanik tidak bisa bermain karena tidak punya paspor ya, walaupun sudah diupayakan oleh PSSI untuk bisa membantu, tapi karena orang tuanya dari ibu yang tidak memiliki paspor ya, juga tidak tahu kapan dia melepaskan kewarganegaraan Indonesia karena sudah langsung jadi WNA. Ini yang menyulitkan bagi Coyon Damanik untuk bisa memperkuat, padahal dia begitu rindu untuk bisa bermain ya, sangat berambisi untuk berada di tim U17 kita, tampil di Piala Dunia. Namun mungkin saja dia akan diupayakan untuk dinaturalisasi, mendapatkan paspor dia kewarganegaraan Indonesia, dan akan dipakai di tim U20 yang dipegang oleh Indra Safri karena persiapan untuk ke depan, karena ada Piala Dunia di 2025. Dan ini pemain yang sangat potensial, pemain yang sangat baik. Ini pemain yang berasal dari klub di Lausanne sana di Swiss. Nah, ada 2 yang terpilih, itu adalah Belber Jardim dengan Amar Berkic. Belber Jardim kita tahu bersama di Brasil dari Sao Paulo, dan Amar Berkic ini bermain di Hoffenheim. Dua-duanya sudah ada dan akan menjadi andalan di antara 21 pemain tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Nama-nama pemain memang sudah ada ya, sudah bisa kita lihat ada 21 nama, dan saya rasa ini masih bisa untuk diandalkan ya. Mereka selain ada 2 pemain yang saya sebut tadi, Belber Jardim, kemudian dengan Amar Berkic ada Iqbal Dwi Yange tentunya kapten yang bermain di jantung pertahanan, ada Zultan Saki yang ada Rizar Nurfiat, Subagia. Ini pemain-pemain belakang yang saya lihat cukup bagus. Ada Muhammad Andre Pangestu yang bermain di Bali United juga saya pikir masuk. Dengan ada Nabil Asyura juga ikut. Nah, pasti di dalam 21 nama pemain ini ada Ahmad Sidan ya, bermain di tengah, ada Hanif Ramadan itu juga ikut, ada Vigo Dennis ya dari nama-nama, dan ada Arkan Kaka. Ini satu-satunya pemain yang sudah ada yang bermain di Liga 1 bersama dengan Persis Solo, dan dia terpilih di U17. Ini anak dari mantan pemain tim nasional kita di era Bambang Pamungkas, ada Purwanto. Nah, itu ayahnya, dan anaknya ini Arkan Kaka ya, yang bermain. Ada di gelandang itu kalau saya lihat di sini juga ada Muhammad Kafiatur Rizky ya masuk, ada Jidabin juga ikut di dalam, dan pemain-pemain lainnya ada Aulia Rahman, Arif ikut, Habil Abdillah, pemain belakang yang juga
masuk, ya. Dan pemain-pemainnya yang bisa kita andalkan lagi di sini adalah Tonzi Shooter, Rumadei dari PPLP Papua. Di bawah Mister ada Andrika Fatirahman, juga ada Ikram Alfifari, dan ada Rifki Tovani, ini dari PPOP DKI. Itulah nama-nama pemain. Ada Rizky Afrizal, ini pemain depan juga yang saya pikir akan diandalkan oleh Bima Sakti. Rizky Afrizal akan bermain di depan dengan Nabil Azura. Ya, itu yang menjadi kekuatan kita. Di samping juga dengan Aulia Rahman. Mungkin ini menjadi yang akan dimainkan oleh Bima Sakti. Bersama dengan Welber tentunya akan menjadi pilihan di starting 11 kita. Bersama dengan Amar Berkic. Ada Kaviatur di sana yang akan diandalkan, dan Arkan Kaka. Ini menjadi andalan-andalan kita di saat akan menghadapi Ekuador. Karena pertandingan pertama ini sangat penting, ya. Ini kalau kita kalah, ini akan semakin sulit buat kita untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya. Karena kan target utama kita itu lolos dari fase grup. Makanya penentuan itu ada di Ekuador. Ya. Paling tidak kita tidak bisa kalah atau imbang aja udah bagus. Sambil melihat kemungkinan kita bisa mengambil poin melawan Panama dan juga Maroko. Tapi kalau sekali lagi saya bilang, kalau kita sudah kalah ini sulit untuk 2 pertandingan ke depan. Nah, kalau kita menang, itu yang bagus. Ya, kita menang, modal 3 poin ini sangat penting. Dan kita bisa melangkah lebih percaya diri lagi ke depan untuk menghadapi Panama dan Maroko. Tapi tidak mudah, saya pikir. Ini misi yang sangat berat, misi yang sangat sulit. Ya, karena Ekuador, tim bagus dari Amerika Selatan, Argentina dan Brasil aja sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Modal kita adalah, selain tentunya semangat juang yang tinggi didukung oleh supporter, kita bermain di kandang sendiri. Dan kemudian lihat pertandingan terakhir, ya kita dalam uji coba, ya memang ada prospek bagus. Tinggal bagaimana, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Umum, tinggal komunikasi yang berjalan di lapangan, ya, dan tentunya mental di sini. Bima Sakti juga mengakui itu bahwa kelemahan-kelemahan ini kita harus tambal cepat di saat akan menghadapi 9 hari lagi. Kalau dihitung tanggal 1 sekarang, kita akan bermain pada tanggal 10. Berarti hanya 9 hari lagi kita bertarung melawan Ekuador. Sisi-sisi yang belum bisa kita dapatkan ini, ya, komunikasi di lapangan, ya, itu sangat penting. Bagaimana organisasi permainan itu secara menyeluruh, dari transisi permainan kita dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, terus digenjot habis oleh Bima Sakti, selain juga fisik pemain. Nah, semoga pemain-pemain kita ini bisa tampil bagus, dan doa bersama tentunya dari masyarakat Indonesia agar kita bisa melangkah lebih jauh, ya, dalam Piala Dunia U17 ketika kita menjadi tuan rumah. Oke, dengan saya Bung Roman. Ciao.